Selamat datang di podcast ACC episode yang kedua. Hari ini kita masih akan kedatangan seorang bintang tamu, seorang wanita. Tapi belum tahu ya dia single apa udah punya pasangan. Nanti kita langsung aja kenalan sama orangnya. Ya, selamat datang di podcast ACC. Mbak dengan Mbak siapa? Namanya Mbak siapa? Kenapa Disuruh matanya nebak. Silvi? Iya Mbak Silvi. Nama lengkapnya? Panjang sekali. Oke. Tidak apa-apa. Panjangnya Harus enggak? hafal ya? Iya boleh. 5 detik. Oke siap. Sylvia Megananda Trisnawati Putri Angelia. Kenapa harus panggil Silvi? Kenapa? Bisa Putri, bisa Angelia, bisa Mega, bisa Nanda. Gampangnya aja Bapak, nama depan. Mega juga gampang kok. Ya udah enaknya apa? Silvi aja. Oke. Kita biasa juga. Kita balik lagi Silvi. ke Silvi. Mbak Silvi ini kesibukannya sekarang apa? Kerja Terus sama part-time aja. part-time apa? Di WO. Wedding organizer. Udah berapa lama di situ? Udah dari SMP. Berarti dari SMP udah memang aktif di. Iya. Berarti SMP ikut kayak osis gitu? SMK. SMP gitu. tuh nggak mau, dipaksa tapi. Terus tetap nggak mau, akhirnya baru aktif di OSIS SMK. SMK-nya di? SMK 7. Dekat-dekat situ aja? Iya dong. Dekat-dekat situ mana itu? Sepertinya kamu tahu. Tempat kerjanya dia. Tempat kerjanya di mana? Yang sekarang? Di Penghela. Roda Jaya juga ya? Betul. Oke. Berarti kenal Mbak Lisa ya? Oh iya. Kenal teman berarti? Teman main juga ya? Kamu juga kenal Iya. Mbak Lisa ya? Saya nggak kenal. Siapa itu? Saya Oh, nggak tidak. kenal. Anda saja saya baru ketemu hari ini. Oke. Mbak Silvi ini kerja di tempat yang sama dengan Mbak Lisa kemarin, Iya, Roda betul. Jaya juga, Betul. tapi juga di wedding organizer. Berarti masih jalan ya wedding organizer sekarang? Masih, cuman untuk event-event nggak seaktif dulu sebelum ada pandemi. Oh, gara-gara COVID ini agak berkurang ya aktivitas. Tapi masih nerima itu atau? Masih Masih nerima. nerima. Cuman mungkin pengurangan di ini aja, tamu undangan. Dari SMP itu di tempat yang sama atau pindah-pindah? Pindah-pindah dong. Yang sekarang ini udah berapa lama? Yang sekarang udah dari lulus SMK 3 tahun 4 tahunan. Di WO yang sekarang? Iya. Udah lama. Di situ sebagai apa? Di situ job desk-nya tuh gantian. Jadi ada kadang kita pegang bagian anak pagar ayunya, ada bagian record, jadi rollingan gitu job desk-nya. Oh, rollingan. Tapi kalau pengurus resmi kayak misalkan administrasi gitu ada yang atau rolling juga? Kalau yang resmi untuk Kayak nerima orang. nerima tamu, Nah, yang bukan ini toh, nerima yang mau bikin acara gitu-gitu. itu sih itu yang kayak anak-anak udah lama udah bisa terima semua sih. Oh, berarti termasuk Kalau itu juga personal. bisa. Yang paling pernikahan yang paling nggak bisa dilupakan, kejadian di pernikahan yang paling nggak bisa dilupakan apa? Ini apa? Maksudnya Ya selama kerja di wedding organizer kan pasti ada dong, masa nikahan sama semua kan pasti ada yang kejadian yang selama kerja di wedding organizer tuh nggak bisa dilupakan. bukan, kalau wedding sih hampir sama semua ya. Cuman kan wedding organizer juga punya ngerapel sama IO gitu kan, event organizer. Jadi waktu itu ada acara ulang tahunnya yang itu, pernah ngerti nggak sih yang di Windam, yang Crazy Rich Surabaya gitu. Itu tuh ulang tahun tapi berasa kayak dia lagi merit. Karena Tamu undangannya Bapak Bupati, Wali Kota gitu itu semua. anak usia berapa? Sweet 17. 17 tahun undang wali kota. Iya. Oke, 17 tahun undang wali kota Surabaya ya. Oke, bisa diterima. Jadi berarti memang karena mewahnya, saking mewahnya itu. Itu 17 tahun undang wali kota. Itu berarti masih SMP dong? SMA. Iya. Baru mau lulus SMA atau baru mau lulus. Cowok cewek? Masih jomblo dong. Mau tahu namanya? Siapa tahu kan Oke. jodoh sama Nanti kita WA aja. Mbak Silvi sendiri sekarang statusnya apa? Di KTP aja. Belum kawin. Di KTP. Kalau yang status di luar KTP? Berpasangan, single, atau berpasangan tanpa status atau apa gitu? Wow, berpasangan tanpa status. Ada gitu kan? Ada tuh orang-orang TTM. ada tuh orang-orang yang kita Asal pasangan aja tapi nggak usah pacaran atau apa gitu, ada kan ya? Iya. Nah, Mbak Silvi sendiri apa? Itu Loh, tadi harus nggak ada kayak status. gitu. Oh. Jadi nggak ada status, kalau aku suka dia suka udah.
Berarti yang sekarang ini bukan pacaran ya? Tidak. Aku agak deg-deg serem. Hari ini saya undang Mbak Silvi ke sini. Kita akan main truth or dare. Menurut Mbak Silvi, susah mana? Jujur atau menerima tantangan? Jujur dong. Oh, lebih susah jujur. Iya ya? dong. Kenapa? Gak tantangan kok. Karena banyak yang disembunyikan atau gimana? Oh itu. Oh, jadi lebih susah jujur ya. Jadi karena lebih banyak yang tidak diceritakan ke orang, ketika dapat jujur itu, waduh, saya harus cerita nih. Adem panas loh. Itu lebih bingung gitu ya. Oke, kita mulai aja permainannya. Nanti saya jelasin permainannya kayak gimana. Jadi nanti di sini ada sebuah wadah, itu berisi ada 5 pertanyaan truth dan ada 5 pertanyaan dare. Nah, nanti kita sweep. Misalkan Mbak Silvi yang menang, Mbak Silvi yang milih. Mau yang apa? Mau yang dare apa mau yang truth? Oke. Mbak Silvi bakal melakukan apa yang sudah. Kalau itu dare, harus mengatakan yang sejujur-jujurnya kalau itu truth. Tapi kalau saya yang menang, saya yang milihin. Oke. Oke, Saya siap. yang milihin. Oke, ini tempatnya yang berisi 5 pertanyaan truth dan 5 pertanyaan dare. Jadi ini ada truth di sebelah kanan saya, dare di sebelah kiri saya. Kita akan mulai ronde pertama. Sudah siap belum? Insya Allah. Sudah merasa siap untuk jujur dan siap untuk melakukan tantangan? Oke. Sudah siap ya? Siap. Deal dulu. Biar Dingin loh sama-sama tanganku. enak. Oke, Sumpah. bukan karena AC-nya ya? Tidak. Oh, beneran gugup ternyata ya. Mulai takut untuk Ini tidak menceritakan settingan, kejujuran. kawan-kawan. Oke, siap. Kita akan mulai ronde pertama. Ya. Oke. Kita sweep gunting batu kertas kalian. Iya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Saya yang menang ya. Saya yang menang. Oke. Kita main aman aja dulu. Kita main dari truth dulu. Oh, truth nggak aman ya. Boleh lah, silakan. Kita main dari yang truth dulu. Sambil dulu ya. Pertanyaannya? Tadi udah dipilih ya? Mau Oh tidak? aja. Oh tidak, Nggak apa-apa kalau tidak mau apa-apa, diganti. nggak apa-apa. Yakin? Ganti. Ya nggak apa-apa kalau mau diganti, saya juga bisa Tidak, ganti. tidak. Saya juga nggak tahu. Sudah. Sudah teracak kan? Iya. Saya percaya saja. Pertanyaannya aman gitu ya. Apa? Masih awal itu masih enak gitu. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, mau kerja, mau berkegiatan apapun, Mbak Silvi sekarang umur berapa? Umur berapa ya? 21. Oke. Selama 21 tahun atau enggak mungkin dari mulai kerja lah ya. Mulai kerja sampai sekarang. Siapa role model kamu? Panutan gitu lah. Mau di Indonesia, mau luar negeri, mau yang kita nggak kenal, siapapun itu, Dalam dan dunia kerja. dalam kehidupan sehari-hari, mau dunia kerja, mau apapun, pokoknya ini sosok ini gue banget gitu, atau gue mau ngikutin dia gitu. Nah, dan alasannya apa? Role modelnya. Apa ya? Papaku kayaknya. Kenapa dengan beliau? Dari kecil itu nggak pernah dibiasain manja. Jadi kayak yang aku bilang tadi, aku udah kerja dari SMP kan. Jadi kalau aku pengen apapun itu tuh kamu harus nabung dulu, kamu harus bisa beli itu pakai uangmu. Mungkin karena dibiasain didikan seperti itu. Tapi masuk sekolah pakai uang orang tua dong. Pakai uang orang tua, cuman udah dari SMP nggak minta uang saku, nggak minta uang saku. Kalau beli buku pakai uang gajian sendiri. Udah dari itu, jadi kayak bukan ke lebih ke ini sih. Udah terbiasa dididik seperti itu, jadi pekerja keras. Kalau bisa, apapun yang bisa dilakuin sendiri, lakuin sendiri. Nggak boleh bergantung sama orang lain, entah itu orang tuaku atau teman terdekat atau pasangan, jadi nggak boleh bergantung sama sekali. Jadi dari kecil udah mandiri. Mas Silvi berapa bersaudara? 3, aku yang tengah. Ceweknya berapa, cowoknya berapa? Kakakku cewek, adikku cowok. Oh, jadi sebenarnya udah pas 2 tuh. Apanya? Mas Silvi ada gitu, sudah pas. Yang jadi role modelnya Mbak Silvi itu papanya Mbak Silvi, bekerja keras, mandiri, nggak bergantung kepada orang lain, dan apapun yang bisa dikerjakan gitu. Jadi pekerjaan yang paling menurut Mbak Silvi itu, kan Mbak Silvi kan cewek nih, kan biasa ada dalam
tanda kutip ada pekerjaan yang ini bukan pekerjaan cewek gitu. Pernah nggak Mbak Silvi ngelakuin yang bukan dalam tanda kutip pekerjaan cewek? Proyek bangunan. Nah, jadi apa tuh? Nggak jadi itu kan? Nggak jadi kuli dong? Bukan dong. Oke. Jadi kan aku SMK 7 tuh sekolah teknik. Nah, Ambil jurusannya gambar bangunan. hmm. Setelah lulus, sempat magang juga di salah satu proyek apartemen. Kan kalau masih magang kita nggak mungkin dong dipasrahin tugas-tugas yang berat. Jadi bener bantuin arsiteknya gambar. Cuman kita juga turun ke lapangan. Oh, jadi kayak kepala proyek gitu ya? Mandor gitu ya? Iya. Nah, turun ke lapangan, proyeknya belum jadi. Terus? Jadi ada lift proyeknya tuh cuma sampai lantai 56, sisanya kita naik tangga manual, dan bawahnya ini udah langsung turun ke lantai paling bawah sendiri. Dari lantai 56 ke lantai 62 kita tangga manual. Berapa lama tuh kerja di sini? Magang 3 bulan. Oh, dari sekolah gitu ya? Terima kasih udah di ronde pertama udah bermain dengan baik. Kita masuk ke ronde kedua. Kita shoot lagi. 1, 2, 3. Wah, kali ini saya kalah. Oke, Mbak Silvi yang menang. Mbak Silvi boleh milih yang truth atau yang dare? Dare aja ya. Mantap. Kok gitu sih? Saya tahu, saya yang baca ya. Oke. Ini pilihan Mbak Silvi. Dare yang pertama yang akan dilakukan oleh Mbak Silvi. Kita sama-sama lihat. Mantapnya tuh, mantap. Wah, apa tuh? ini dare dong. Ini namanya dare. Iya, apa-apa. Mbak Silvi kan cewek nih, cewek kan. Nah, pasti suka dong kayak selfie gitu. Wow. Suka dong. Iya dong pasti kan. Cewek-cewek itu ya pasti setahu saya yang saya kenal teman-teman cewek itu di galerinya itu foto semua selfie dan posting di story Instagram, lalu bikin caption. Apa tuh? Kok aku cantik banget sih? Dari yang pertama ini tadi Mbak Silvi loh yang pilih loh, saya nggak ngarang-ngarang. Kedernya selfie dan posting di story Instagram, kemudian bikin caption. Kok aku cantik banget sih? Oke. Keep 24 jam ya? Iya. Wow. Nggak boleh dari galeri aja ya? Katanya tadi nggak ada foto selfie. Nah, kita scroll. Nah, kami mau yang sekarang yang real saat ini. Bagus tantangan ini. Siapa yang ngasih? Sepertinya kamu ya? Enggak. Atau kamu? Enggak. Gimana fotonya? Duh, masa cewek nggak bisa foto selfie? Fotonya tuh nggak masalah, captionnya ya Nggak masalah. Dah. Oke, sekarang bikin caption. Aku cantik. Kok aku cantik banget sih? Nah, coba lihat dulu. Iya, aman. Oke. Sudah Ya. ya? Ditunjukin ke kamera dulu. Nah, Kelihatan nggak sih? lebih dekat. Dah. Lebih dekat. Kelas kalian. Oke, silakan diposting. Sudah. Coba lihat dulu, sudah diposting belum? Ini sudah proses. Iya, sampai selesai mengirim. Pakai tadi jangan dimatiin. Udah pakai. Oke, sip, mantap sekali. Oke, kita masuk ke round ketiga. Sepertinya udah mulai panas ini. AC tidak membantu lagi ya. Tangan saya sudah tidak dingin. Oke, kita masuk ke round ketiga. Yuk. Kita shoot lagi ya. Oke. 1. Jangan curang. Oke. 1, 2, 3. Oke, saya yang kalah lagi, Mbak Silvi yang menang lagi. Dare terus. Cewek-cewek ini kemarin juga Mbak Lisa itu dia lebih banyak milih dare. Oh ya. Apakah mereka nggak jujur sama diri mereka sendiri? Itu harus dipertanyakan. Oke, silakan. Oke, yang pertama. Oke, yang mau ganti lagi. Tidak. Oke nih. Diintip dulu boleh tidak? Nggak boleh dong. Yaudah itu aja. Yakin? Iya. Kalau kosong begini biasanya ada tiba-tiba aja dia. Nggak apa-apa itu. Kenapa dibuat bimbang? Ini tadi saya nyediain 1 kertas kosong. Kalau yang kosong seperti ini.
Mudah-mudahan kosong ya. Kalau saya sih pengennya kosong. Jangan. Nanti Tenang ada aja. penonton yang nanti dia bertanya. Wow, oke lah. Tadi saya tuh ada nyediain satu dare yang kosong. Ya. Tadi apa Dan dibilangin loh. Ya itu namanya surprise dong. Kalau saya ngasih tahu ya, Anda udah tahu dong. Iya, Nah iya. itu kalau misalkan ini beneran kosong, nanti yang bertanya itu penonton saya di sini. Oke. Oke, udah siap ya Mas Vivian? Udah. Oh iya bener ya. Terusnya kosong. Jadi ini kesempatan buat penonton saya akan bertanya. Silakan. Dare ya. Izin Dare. Budiman. Oke silakan. Boleh tanya terserah gitu mau Iya kayak apa. boleh terserah aja. Dare tapi ya dare. Dare. Menunjukkan sebuah tantangan ya. Tantangan bukan kejujuran. Oke, dare-nya itu telepon salah satu personil dari ACC yang cowok tapi lalu bilang malam ini keluar bareng yuk. Jadi tadi dari penonton ngasih dare-nya telepon salah satu personil ACC. Tapi yang cowok telepon terus bilang malam ini kita keluar bareng yuk. Siapa ya? Ada siapa tuh? Ada Mas Heru, ada Steven. Mungkin Steven sih bagus sih sebenarnya. Dari saya sih sarannya Steven. Ada Mas Tio, ada Bernard, Nah, Ferdi. Mas Bram di rumah ya? Ada iya. istrinya? Coba lah. Oke. Mas Bram, maaf ya. Oke. Ini teleponnya Bram nih. Iya. Di loudspeaker. Mungkin istrinya yang megang HP. Mampus. Jadi depannya tuh sebut nama dulu, Mas Bram. Iya. Malam ini kita keluar bareng yuk. Agak genit-genit gitu. Oke. Habis rumah tangga. Siapa sih istrinya? Namanya? Manda. Iya, Mbak Manda, maaf ya. Kalau nggak diangkat ganti orang. Ya. Ganti orang. Oke. Diangkat. Jadi Bram gagal, Bram nggak Oke. ngangkat. Sekarang kita coba orang yang kedua siapa? Siapa? Ya, tuh. Mas Heru? Kalau mau siapa tanya ke saya jawab ini. Aduh, Mas Heru di mana sih ini? Halo. Mas Heru? Mas Heru? Nanti malam mau keluar bareng nggak? Mas Heru? Mas Heru? Nanti malam mau jalan-jalan bareng nggak? Ayo dong. Oke. Ayo. Oke. Ternyata Ayo. Mas Heru pengen diajak keluar bareng sama Mbak Silvi. Mas Heru mengiyakan. Wow. Nanti habis ini dia tiba-tiba mau jam berapa? Nah, iya kan? Ya nggak Yang apa-apa lah. gitu ya. Mau dijemput di mana gitu kan? Mau kemana? Ini kalau saya bilang Silvi di sini nanti dia datang ke sini nih. Wow. Oke, kita masuk ke ronde keempat. Ya, ya. Itu Mas Heru udah chat ya? Bukan. Mas Bram tuh balas tau. Apa? Untung kamu gak angkat. Kita suit lagi ronde keempat. 1, 2, 3. Hai. Mantap Pak Eko. Saya yang menang kali ini. Ini ya. Terusnya kita lihat pertanyaan apa. Kalau nggak seru boleh di skip. Oh, oke. Saya senang dengan trut-trut yang seperti ini. Itu enggak lebih pengen ceritain gitu. Jadi bukan sesuatu yang kamu nggak harus jujur. Karena ini sebenarnya trut-trut yang bagus. Tapi saya sedikit curiga. Oke, ini trut yang kedua yang dipilih oleh saya tadi. Selama bekerja, ceritakan pekerjaan yang kamu lakukan dengan terpaksa. Dan terpaksa itu karena apa gitu loh? Alasan dibalik kamu terpaksa melakukan itu apa? Oke, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Kepada Mbak Sivi. Waktu ini sih, waktu jadi BC kosmetik kayak beauty konsultan gitu. Di Salah satu brand kosmetik. di daerah Surabaya juga. Di Surabaya.
kan kalau kosmetik kebanyakan cewek ya, hampir nggak ada cowoknya kan. Ya ada, tapi kalau ada pasti Ada. ya. Ya. Oke. Jadi dari SMK kan udah kebiasa lingkupnya pertemanan cowok, nggak ribet, nggak banyak drama. Terus begitu awalnya tuh kerja di resto dulu deh kayaknya. Terus udah di resto nggak bisa lanjut, ada saudara nawarin masuk ke BC Kosmetik. BC Kosmetik tuh sebenarnya nggak mau, tapi kayak dipaksa sama orang-orang terdekat, udah nggak apa-apa, jalanin dulu biar jadi wanita seutuhnya. Terus akhirnya masuklah. Kamu memutuskan untuk masuk itu murni karena dengar orang bilang masuk aja atau kamu ada pertimbangan sendiri? Pertimbangannya ke cuannya bapak. Oh, oke. Bisa dimengerti lah ya. Iya. Berarti ya mungkin prinsip hidup yang tadi tuh ya, kalau bisa Iya. dikerjain. Betul. Oke. Jadi akhirnya masuklah di situ. Masuk udah kan trial 3 bulan ya. Magang dulu kan, percobaan. Selama 3 bulan target penjualan tuh capai. Udah mau diperpanjang. Diperpanjang kan ada pilihan tuh, disuruh milih setengah tahun atau setahun. Nggak berani dong ambil yang setahun, ambil yang setengah tahun, dan berujung nggak sampai setengah tahun. Karena bentrok dengan BA-nya. Bentrok sama BA-nya. Terus akhirnya ya udah berantem gitu. Itu terjadi di bulan keberapa tuh? Kalau misalkan magang 3 bulan, berarti kan sih 3 bulan kan harusnya, atau jadi 9 bulan sama kontraknya? Enggak, ini 3 bulan tuh udah enggak. Itu dari nol lagi. Start lagi dari bulan pertama. Jadi bulan keberapa tuh waktu berantemnya? Bulan ke-5 mungkin. Tinggal 1 bulan lagi. Nggak pengen bertahan dulu kan cuan tuh. Masalahnya tuh udah di apa ya? Udah di ini terus dari bulan ketiga. Jadi laporan tuh dirusak, laporan penjualanku. Udah dari situ awalnya masih diam. Terus habis itu akhirnya meluap lah amarahnya. Jadi sewaktu magang 3 bulan itu, tapi di dalam pekerjaannya sendiri, di luar tadi yang ada pertengkaran itu ya, dalam pekerjaannya sendiri ada merasa kayak sebenarnya saya nggak cocok di sini, kayak ini harusnya bukan kerjaannya saya gitu, maksudnya bener murni karena uang atau dalam perjalanannya menemukan sesuatu? Kalau sama kerjanya tuh senang. Walaupun di awal terpaksa masuknya terpaksa tuh karena lingkupnya udah ngerti pasti lingkup perempuan, lebih banyak berinteraksi dengan perempuan. Itu masalahnya. Kalau masalah kerjaan mau kosmetik mau apa tuh nggak masalah. Masalahnya itu tadi pertemanannya pasti banyak sama perempuan. Udah mikir kayak dari dulu tuh udah mikirnya tuh cewek tuh ribet gitu. Kalau nggak suka di belakang ngomonginnya kayak gitu. Jadi dari awal tuh udah nggak enjoy sama sekali. Tapi bertahan sampai akhirnya ada konflik itu ya. Terus mutusin keluar dan masuknya di yang sekarang. Jadi di terakhir itu yang kosmetik itu ya sebelumnya. Kalau yang di perusahaan sekarang udah berapa? Setahun lebih ya? Setahun lebih. Ya, setahun lebih. 2-3 bulan. Setahun lebih 2-3 bulan. 1 tahun 2 bulan aja. Yang di sekarang gimana? Lebih enjoy daripada yang di perusahaan. Ada keterpaksaan? Maksudnya ini nggak apa-apa, jujur aja gitu. Ini udah jujur. Oke, sih. Kenapa pancingan? Ya kan saya nanya aja dulu, siapa tahu mungkin dalam perjalanan kan ada orang yang di awal dia senang nih masuk nih, pas jalan gitu aduh nggak sesuai ekspektasi gitu kan. Jadi sampai sekarang masih enjoy aja. Nah sekarang gimana ya? Oh udah jatuh. Tapi kan bukannya Mbak Silvi setahu saya ada sub kerjaannya kan? Iya. Nah itu di ACC itu. Iya itu di situ lebih fokusnya di situ. Bukan di kalau roda jaya kan toko spare part ya. Jadi kayak apa sih namanya, substansi atau seperti anak perusahaan gitu. Nah itu ACC. Lebih fokusnya lagi ke
First Cafe. Kurs Cafe. Mampir ya. Nanti IG-nya dicantumin di sini Oh, boleh siap, kasih. siap, siap. Nanti pas di ending dipersilakan kok buat promoin. Kita masuk ke ronde terakhir. Sweet lagi. Sweet lagi. 1, 2, 3. Oke, Mbak Silvi yang menang. Sip. Ronde terakhir Mbak Silvi yang menang. Kita lihat apakah dia tetap memilih Dare seperti yang tadi dia Kan sudah tadi kan lakukan pilih 2. Dare. Apakah dia memilih Fruit kali ini? Tadi kan saya udah. Berarti ya sekarang. Dare lagi. Iya. Betul. Udah aku baca Saya ya. udah tahu. Dar lagi ya. Apa? Boleh nambah lagi nggak sih? Anaknya ketagihan. Mungkin boleh lah nanti kalau durasinya cukup kita nambah lagi lah 1. Kalau pengen nggak apa-apa kita kasih ekstra 1. Iya. Kalau pengen. Iya. Sukanya ya. Oke, saya senang banget dari ini. Aduh, aku lihat wajahnya tuh udah ketawa dulu. Apa tuh? Tadi pada saya udah nawarin kan. Kenapa nggak mau turut aja? Masih berkaitan dengan handphone. Jadi yang pertama selfie, terus telepon suruh bilang ngajakin keluar malam. Ini telepon lagi. Telepon 1 mantan. Pasti ada salah satu dong. Iya. Yang sebenarnya dari Mbak Silvi sendiri tuh belum benar-benar bisa melupakan. Bukan aku nggak mau nelpon, aku diblokir. Iya. Tapi bener ada ya? 1 yang terakhir itu. Yang berapa bulan ini? Nah maksudnya yang tadi kan katanya diblokir tuh. Iya. Diblokir sama Diblokir. yang 2 tahun. Hampir semua saya diblokir. Saya tidak pernah memblokir. Diblokir terus tapi sebenarnya ada yang nggak bisa dilupakan tuh yang mantan yang berapa tahun tuh? Yang nggak benar-benar ya, maksudnya Yang cuma 2 bulan. itu sebenarnya belum Iya, bisa dilupakan. Itu nggak ada kontaknya. Tidak ada. Instagramnya juga nggak ada. Tidak Facebook juga nggak ada. Nomor telepon biasa nggak ada. Soalnya dia udah married. Oh, Coba. Udah married tapi belum bisa dilupakan Mbak Silvi. Sebenarnya yang itu tadi itu belum bisa dilupakan, benar-benar belum bisa dilupakan. Maksudnya belum bisa benar-benar melupakan ya. Tapi karena dia nggak ada kontak yang bisa dihubungi, telepon nggak ada, WhatsApp nggak ada, orangnya katrok kayaknya nggak ada punya kontak yang bisa dihubungi. Jadi ya sayang sekali dari ini nggak bisa dilakukan. Tapi yang penting Mbak Silvinya udah ngaku, udah berani menceritakan yang mana mantan yang nggak bisa dilupakan itu ya. Buat teman-teman yang mungkin berminat ya. Sudah. Tenang aja. Mbak Silvi sekarang lagi kosong. Jadi ini nggak jadi telepon? Iya katanya nggak ada kontak yang bisa dihubungi. Atau ada salah satu mantan yang masih ada Yang kontak? terakhir itu. Oh masih ada? Ada. Kan teman satu kerjaan, nggak mungkin dong blokir. Oh iya benar. Tapi kalau nggak jadi nggak apa-apa kan? Oke, Saya udah cerita. bisa. Wow. Ada kontaknya mantan yang lain. Bilang apa? Bilang aku sebenarnya belum bisa melupakan. Wow, itu tidak ada di kertas. Itu ada di otak saya. Tapi masih sering kontak. Enggak sih. Terakhir kontaknya kapan? 2 minggu yang lalu mungkin. 2 minggu yang lalu terakhir kontak. Oh, seminggu. Seminggu yang lalu itu berarti masih ada hubungan. Halo. Kirindra, gimana? Aku mau nang kampas. Sama siapa? Sama siapa? Sama-sama. Sama siapa? Aku sampai Bandung di kampas. Tadi juga. Apa? Mau ngomong. Ketemuan. Iya, lewat telepon aja. Oh ya wis kok. Apa? Tuh. Nanti. Sebenarnya masih belum bisa lupa. Wow, tanganku Sangat menegangkan ya. Saya sendiri host, saya tegang. Mohon maaf saya tegang. Jujur saya juga tegang mendengar jawaban dari si pria. Karena mohon maaf saya juga kenalan namanya. ketemuan. Oke, bisa boleh
Saya senang nih dengan permainan kali ini. Oke, saya senang punya tamu seperti Mbak Silvi nih. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ini jadi tambah lagi atau enggak? Terserah Mbak Silvi. Enggak. Kalau Mbak Silvi pengen, kita lanjutin Tidak. sampai puas, boleh. Oke. Seperti YouTube-nya Mbak Silvi udah gak kuat, YouTube-nya udah mulai goyah. Iya ya. benar. Oke. Terima kasih Mbak Silvi sudah menyelesaikan 5 pertanyaan Wow. dengan menurut saya ya dan teman saya di sini yang menemani saya ini paling bagus ya sejauh Iya. ini di episode kedua ini paling bagus. Jadi kami berterima kasih. Tulisannya simpan dulu. Saya mau closing. Itu tadi tiba-tiba dicek. Jadi terima kasih untuk kesediaan waktunya Mbak Silvi. Ikut order di episode kedua podcast ACC hari ini. Gimana perasaannya? Wow. Gimana perasaannya main tut order hari ini? Bener-bener ya. Hmm. Biar tantangan sekali. Maksudnya nyangka nggak atau apa gitu? Tidak menyangka. Oke. Telepon mantan loh. Dari 5 yang ada 2 truth dan 3 dare ini yang paling mudah dan yang paling sulit. Yang paling mudah. Ceritanya tadi yang papa tadi. Itu yang paling mudah ya. Motivasi apa Iya. namanya? Role Penuh modelnya. dengan cinta gitu ya ceritanya. Pertanyaan pertama itu. Dan yang paling susah pertanyaan terakhir. Oke. Wow. Kita menyiapkan begitu memang. Tapi kita tidak sengaja ya. Iya. Itu benar-benar terpilih. Tadi keluar. siapa yang milih terakhir? Aku. Iya. Saya sendiri. Anda kan yang milih dari semua. Iya. Saya milih terus semua. Oke. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan podcast ACC hari ini dengan teman-temannya Mbak Silvi. Mbak Silvi punya Instagram kan? Ada. Instagramnya namanya apa? Biar bisa di follow sama teman-teman. Ada Sylvia Megananda _ Itu satu aja atau ada? Biasanya kan ada tuh Oh fake tidak, account. satu. Itu Fake account. Sylvia Megananda _ itu Instagramnya Mbak Silvi dan Instagramnya kerjaan yang sekarang apa namanya? Ada banyak. Roda Jaya, Hmm. Arumbia Creative Corner, Course Cafe ya. Course Course Cafe. Cafe. Mbak Silvi ini kerja di Course Cafe. Kalau belum tahu, follow Instagramnya, Benar. kepoin apa yang dilakukan Mbak Silvi di sana. Siapa tahu bisa main-main ke Course Cafe, ketemu Mbak Silvinya langsung. Pasti itu. Nah, bisa jadi yang 3 tahun, bisa jadi Wow. 4 tahun gitu. Langsung merit aja ya. Oke, kita aminkan. Amin. Terima kasih Mbak Silvi atas Sama-sama. kesediaan waktunya. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Thank you.